Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan bayangan kesabaran. Pada masa itu, Baghdad tampak megah dari luar, tetapi di dalamnya manusia berjalan dengan langkah tergesa. Orang-orang berlomba mengejar waktu seolah waktu adalah musuh yang harus ditaklukkan. Dalam keadaan seperti itu, kesabaran tidak lagi dianggap sebagai kebajikan, melainkan sebagai penghambat. Abu Nawas melihat semua itu dengan mata yang tenang, karena ia tahu bahwa perubahan zaman seringkali dimulai dari perubahan cara manusia memandang nilai. Ia menyadari bahwa orang-orang tidak lagi sabar bukan karena hidup terlalu sulit, melainkan karena mereka terlalu ingin segera sampai. Mereka ingin hasil tanpa proses, pengakuan tanpa usaha, dan kebenaran tanpa mendengar. Abu Nawas tidak menyalahkan siapapun, karena ia tahu bahwa kegelisahan adalah penyakit yang menular. Ketika Khalifah mengumumkan sayembara kesabaran, istana dipenuhi oleh manusia yang membawa kisah penderitaan mereka seperti membawa bukti dagang. Mereka saling berlomba menunjukkan luka, seolah penderitaan otomatis melahirkan kesabaran. Abu Nawas memperhatikan dengan hati yang berat, karena ia tahu bahwa banyak dari mereka sebenarnya sedang menuntut pengakuan, bukan menunjukkan kebijaksanaan. Tugas yang diberikan kepadanya di gerbang istana ternyata jauh lebih berat daripada yang terlihat. Setiap hari, orang-orang datang dengan berbagai wajah. Ada yang bertanya dengan tulus, ada yang bertanya dengan nada meremehkan, dan ada pula yang sengaja mengulang pertanyaan hanya untuk melihat apakah Abu Nawas akan marah. Setiap jawaban Abu Nawas menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Pada hari-hari awal, Abu Nawas masih merasakan getaran emosi di dadanya. Ia bukan manusia tanpa rasa. Namun ia belajar untuk tidak langsung mempercayai setiap dorongan hati. Ia berkata dalam dirinya bahwa tidak semua suara harus dijawab, dan tidak semua tantangan perlu ditanggapi. Disitulah kesabarannya mulai tumbuh, bukan sebagai pengekangan, tetapi sebagai pemahaman. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan suara keras dan sikap menantang. Ia bertanya dengan sengaja memutarbalikkan kata-kata Abu Nawas dari hari sebelumnya. Orang-orang yang mendengar mulai tertawa. Abu Nawas memandang pemuda itu dengan tenang dan bertanya apakah ia benar-benar ingin jawaban, atau hanya ingin diperhatikan. Pemuda itu terdiam, karena untuk pertama kalinya ada orang yang tidak terpancing oleh emosinya. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas mulai memahami pola manusia. Ia melihat bahwa sebagian besar kemarahan bukan berasal dari kebencian, melainkan dari rasa tidak didengar. Maka ia mulai lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Terkadang ia hanya mengangguk, terkadang ia diam. Anehnya, orang-orang justru merasa lebih dihargai. Para pengawal istana heran melihat perubahan suasana di gerbang. Tempat yang sebelumnya penuh kegaduhan menjadi lebih tenang. Bukan karena orang-orang berhenti bertanya, tetapi karena mereka belajar menurunkan nada. Kesabaran Abu Nawas menular tanpa ia sadari. Khalifah kemudian mengujinya dengan cara yang lebih halus. Ia menyebarkan kabar seolah Abu Nawas telah gagal menjalankan tugasnya. Orang-orang mulai membicarakan Abu Nawas di belakang. Sebagian meremehkan, sebagian mencibir. Abu Nawas mendengar semua itu, tetapi tidak membela diri. Ia berkata dalam hatinya bahwa kebenaran tidak selalu membutuhkan suara. Pada suatu pagi,
seorang pejabat datang dan menegurnya dengan keras di depan umum. Tuduhan itu tidak adil dan tidak berdasar. Banyak yang menunggu ledakan emosi Abu Nawas. Namun ia hanya berkata bahwa hujan tidak marah kepada awan, meski awan menutupinya. Kalimat itu menyebar cepat, karena sederhana tetapi mengandung kedalaman. Ketika akhirnya Khalifah memanggil Abu Nawas dan mengakui semua ujiannya, Abu Nawas tidak menunjukkan kepuasan. Ia justru berkata bahwa kesabaran bukan sesuatu yang bisa dimenangkan, karena setiap hari manusia harus mengulanginya. Khalifah terdiam, karena ia menyadari bahwa pelajaran itu lebih mahal daripada hadiah apapun. Abu Nawas menolak kemuliaan istana. Ia kembali ke kehidupan sederhana, tetapi pandangan orang terhadap kesabaran telah berubah. Mereka mulai memahami bahwa kesabaran bukan menunggu tanpa bergerak, melainkan bergerak tanpa merusak diri. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap utuh ketika keadaan mengajak manusia terpecah. Di akhir kisahnya, Abu Nawas berkata kepada seorang anak kecil yang bertanya tentang rahasia hidup, bahwa bayangan selalu mengikuti tubuh, tetapi tidak pernah mendahului. Jika manusia ingin sampai dengan selamat, biarkan kesabaran berjalan bersamanya, bukan ditinggalkan. Dan seperti bayangan itu pula, kesabaran Abu Nawas tidak pernah meminta dilihat, tetapi selalu ada, mengingatkan manusia bahwa kekuatan terbesar seringkali berbicara paling pelan. Abu Nawas dan cermin kehidupan. Sejak cermin besar itu diletakkan di alun-alun Baghdad, suasana kota perlahan berubah. Orang-orang yang awalnya datang hanya untuk melihat rupa kini mulai datang dengan tujuan lain. Mereka duduk lebih lama, tidak sekadar berlalu. Sebagian datang dengan hati yang gelisah, sebagian dengan kesombongan yang tersembunyi, dan sebagian lagi dengan harapan untuk menemukan jawaban atas kebingungan hidup mereka. Abu Nawas memperhatikan semua itu dengan tenang, seolah ia tahu bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari keheningan. Setiap hari, Abu Nawas duduk di dekat cermin itu, tetapi ia jarang menatap pantulannya sendiri. Baginya, wajah hanyalah kulit luar yang berubah seiring waktu. Ia lebih tertarik pada reaksi orang-orang ketika melihat diri mereka sendiri. Ada yang tersenyum puas, ada yang memalingkan wajah, dan ada pula yang berdiri lama tanpa berkata apa-apa. Dari sikap itulah Abu Nawas memahami isi hati mereka. Suatu hari, seorang pejabat muda datang dengan pakaian rapi dan sikap penuh percaya diri. Ia berdiri di depan cermin dan tersenyum lebar. Namun ketika Abu Nawas bertanya apa yang ia lihat, pejabat itu menjawab bahwa ia melihat masa depan yang cerah. Abu Nawas kemudian bertanya apakah masa depan itu dibangun di atas kejujuran atau sekadar pujian. Pertanyaan itu membuat senyum sang pejabat memudar, karena ia sadar bahwa selama ini ia lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga amanah. Hari lain, seorang ibu tua datang dengan langkah terlatih. Ia tidak lama berdiri di depan cermin. Ia hanya menatap sebentar, lalu menunduk. Abu Nawas mendekatinya dan bertanya apa yang ia lihat. Ibu itu menjawab bahwa ia melihat usia yang menua dan tenaga yang berkurang. Abu Nawas tersenyum lembut dan berkata bahwa cermin tidak menunjukkan amal yang telah ia tanam selama hidupnya. Mendengar itu, mata sang ibu berkaca-kaca, karena untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya dihargai, bukan diukur dari rupa. Semakin hari, percakapan di sekitar cermin itu semakin dalam. Orang-orang mulai berbicara tentang kegagalan,
penyesalan, dan ketakutan yang selama ini mereka sembunyikan. Abu Nawas tidak pernah memberi nasihat panjang. Ia hanya mengajukan pertanyaan yang tepat, lalu membiarkan orang-orang menemukan jawabannya sendiri. Ia tahu bahwa jawaban yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Kabar tentang cermin kehidupan sampai ke berbagai penjuru kota. Ada yang menuduh Abu Nawas membuat orang resah karena terlalu banyak berpikir. Namun ada pula yang merasa tertolong karena akhirnya berani jujur pada diri sendiri. Khalifah mendengar kedua pendapat itu dan memilih untuk mengamati tanpa campur tangan. Ia ingin melihat kemana arah perubahan ini. Suatu sore, Khalifah sendiri datang ke alun-alun tanpa pengawalan besar. Ia berdiri di depan cermin itu cukup lama. Abu Nawas tidak menyapanya lebih dulu. Setelah beberapa saat, Khalifah bertanya apa yang seharusnya ia lihat. Abu Nawas menjawab bahwa cermin tidak pernah memerintah, ia hanya memantulkan. Jika seseorang melihat kebingungan, berarti kebingungan itu sudah lama ada di dalam dirinya. Khalifah terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering menyalahkan keadaan dan orang-orang di sekitarnya atas keputusan sulit yang harus ia ambil. Padahal, banyak kebimbangan itu berasal dari dirinya sendiri. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas bukan dengan hadiah, melainkan dengan membiarkannya terus menjalankan caranya. Beberapa minggu kemudian, cermin besar itu mulai retak karena usia dan cuaca. Orang-orang mengusulkan agar diganti dengan yang baru. Namun Abu Nawas berkata bahwa cermin itu telah menjalankan tugasnya. Menurutnya, jika manusia masih membutuhkan cermin untuk bercermin, berarti mereka belum belajar melihat ke dalam diri tanpa alat. Akhirnya, cermin itu diturunkan. Alun-alun kembali seperti biasa. Namun sesuatu telah berubah. Orang-orang kini lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lambat dalam menghakimi, dan lebih sering diam sebelum menyalahkan. Abu Nawas jarang terlihat di sana, tetapi pengaruhnya tetap terasa. Di akhir kisahnya, Abu Nawas berkata kepada seorang anak kecil yang bertanya kemana perginya cermin itu. Ia menjawab bahwa cermin sejati telah berpindah tempat, dari alun-alun ke dalam hati manusia. Selama hati itu jujur, manusia tidak akan tersesat, meski tidak selalu menemukan jawaban yang menyenangkan. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan cermin kehidupan terus hidup. Ia mengajarkan bahwa kecerdikan bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk membuka kesadaran. Karena pada akhirnya, hidup tidak menuntut manusia untuk sempurna, tetapi untuk berani bercermin dengan jujur. Abu Nawas dan ember ajaib. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, matahari baru saja merayap naik di balik kubah-kubah bangunan kuno. Jalanan mulai ramai, para pedagang menggelar tikar, para penyair bersiap membacakan syair, dan para pengemis menempati sudut-sudut favoritnya. Pasar Baghdad hari itu tampak lebih hidup dari biasanya. Bau kayu manis, jintan, dan roti panggang menyebar di udara. Dari arah ujung gang, muncul sosok yang sangat dikenal warga, Abu Nawas. Ia berjalan santai dengan langkah ringan, seolah hari itu miliknya sepenuhnya. Namun ada yang berbeda, di tangan kanannya ia membawa ember tua penyok yang tampak sudah berkali-kali dipukul nasib. Orang-orang tentu saja penasaran. Abu Nawas, mau kemana kau pagi-pagi bawa ember kumal begitu? Tanya seorang pedagang sayuran. Abu Nawas tersenyum misterius dan menjawab, ini bukan sembarang ember. Ini adalah ember ajaib pencari jodoh.
Barang siapa melihat ke dalamnya, akan mengetahui nasib jodohnya. Perkataan itu langsung memancing keributan kecil. Beberapa orang tertawa, beberapa lainnya terperangah serius. Nama Abu Nawas memang dikenal, terkadang ia membawa kebijaksanaan, terkadang ia membawa kekacauan, terkadang keduanya sekaligus. Abu Nawas menuju sumur umum di tengah pasar, meletakkan ember di tepi, dan mulai mengisi air. Orang-orang mulai berkumpul. Seorang pemuda yang terkenal pemalu berbisik pada temannya. Aku sudah 3 tahun mencari jodoh tapi tak kunjung dapat. Apa aku harus mencoba? Temannya menjawab, kalaupun gagal, setidaknya kau sudah mencoba sesuatu hari ini selain menatap gadis-gadis pasar dari jauh. Maka dengan langkah ragu-ragu, si pemuda mendekati Abu Nawas. Abu, bolehkah aku mencobanya? Tentu, jawab Abu Nawas. Tataplah air di dalam ember dan biarkan hatimu jujur. Pemuda itu menunduk dan menatap lekat-lekat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian ia mengernyit kecewa. Aku tidak melihat apa-apa. Abu Nawas langsung menepuk pundaknya dengan lembut. Itu bukan berarti jodohmu jauh. Itu berarti hatimu belum siap menyambut seseorang. Kau terlalu sibuk berharap dicintai, sampai lupa belajar mencintai. Mulailah memperbaiki diri, dan kau akan menemukan seseorang yang sejalan. Pemuda itu terdiam lama, tidak marah, tidak sedih. Ia tersenyum, seolah baru memahami sesuatu. Terima kasih Abu, katanya sebelum pergi. Warga mulai terkesan. 1 demi 1 orang mencoba. Giliran seorang ibu pedagang rempah. Ibu itu terkenal cerewet dan protektif, apalagi soal putrinya yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan calon. Aku ingin tahu apakah jodoh putriku sudah dekat, katanya sambil menatap ember. 10 detik berlalu, lalu ia menghela napas. Aku tak melihat apa-apa juga. Abu Nawas mengangguk dan berkata, putrimu sudah siap menikah. Tapi engkau, wahai ibu, masih takut melepaskannya. Kau terlalu khawatir ia gagal, terluka, atau tak bahagia. Itu justru menghalangi kebahagiaannya. Ketika kau percaya ia mampu berdiri sendiri, jodohnya akan datang dengan sendirinya. Ibu itu berlinang air mata dan memeluk Abu Nawas. Terima kasih. Aku akan belajar percaya pada anakku. Lalu datang sekelompok remaja. Mereka datang bukan karena serius mencari jodoh, tapi ingin mengejek. Ayo Abu, kami ingin melihat calon istri kami. Hahaha, Abu Nawas tidak tersinggung. Ia malah mempersilakan. 1 persatu mereka menatap ember dan hasilnya sama, tidak terlihat apa-apa. Dengan suara berat Abu Nawas menyampaikan, kalian tidak melihat apa-apa karena kalian belum tahu apa itu cinta. Kalian menganggap hubungan hanya permainan. Kalau cinta belum kalian hormati, jangan harap ia mendekat. Remaja-remaja itu terdiam, pipi mereka memerah, lalu mereka pergi sambil malu-malu. Orang-orang semakin yakin, ember itu punya daya luar biasa. Mereka menyebutnya ember ajaib, tapi diam-diam mereka sadar, yang membuatnya ajaib adalah ucapan Abu Nawas yang seolah mampu membaca hati manusia. Lalu datang momen yang ditunggu-tunggu. Tiba-tiba kerumunan terbelah. Orang-orang membuka jalan. Semua bergumam pelan. Yang datang adalah Tuan Faruk, saudagar kaya yang terkenal kikir, sombong, dan keras kepala. Semua orang tahu ia gagal mendapatkan istri meskipun sangat kaya. Mas kawinnya besar, rumahnya megah, tapi sifatnya buruk.
Ia berdiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menghina. "Jadi kau menipu orang-orang dengan ember tua ini?" katanya keras. "Kalau ember ini memang ajaib, biarkan aku melihat siapa calon istriku." Kerumunan langsung senyap. Abu Nawas tidak gentar. "Tentu, Tuan Faruk. Silakan duduk dan lihatlah ke dalam ember." Faruk menatap ember. Ia menunggu, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi merah, seakan menahan amarah. "Aku hanya melihat diriku sendiri," teriaknya. Abu Nawas menghela napas panjang, kemudian menjawab lantang agar semua mendengar. "Itu karena tidak ada satupun wanita yang ingin menikah denganmu sebelum kau berhenti mencintai dirimu sendiri melebihi semua orang. Kau sombong, kau pelit, kau merasa dirimu paling penting. Cinta tidak mungkin tumbuh pada hati yang penuh kesombongan." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani tertawa, terlalu menegangkan. Sampai akhirnya Faruk menurunkan tatapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak melawan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kabar tentang Faruk. Namun perlahan, penduduk kota mulai menyadari perubahan besar. Faruk mulai menggratiskan roti kepada anak-anak miskin, membantu tetangga tanpa meminta imbalan, berbicara sopan pada pelayan, menggunakan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Orang-orang heran, apa yang membuatnya berubah begitu drastis. Suatu malam, Abu Nawas duduk di depan rumahnya menatap langit bintang. Faruk datang tanpa pengawal, tanpa pakaian mewah. Ia duduk di samping Abu Nawas. "Aku ingin berterima kasih," katanya dengan suara pelan. "Selama ini aku merasa tidak pernah kurang apapun, padahal aku miskin dalam kasih sayang. Setelah aku mengubah diriku, banyak orang mulai menyayangiku, bukan karena hartaku, tapi karena perhatian yang kuberikan." Abu Nawas tersenyum hangat. Manusia tidak dihormati karena kemewahannya. Ia dihormati karena apa yang ia lakukan untuk orang lain. Faruk mengangguk. Ia menepuk bahu Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan baru, perasaan menjadi manusia sesungguhnya. Esok harinya di pasar, sekelompok anak kecil berkumpul di dekat Abu Nawas. Salah satu anak bertanya polos, "Abu, apakah ember itu benar-benar ajaib?" Abu Nawas tertawa dan berkata sambil mengelus kepala mereka, "Tidak, Nak, ember itu biasa saja. Yang ajaib bukan embernya, yang ajaib adalah hati manusia. Saat hati mau berubah, nasib pun ikut berubah." Anak-anak tersenyum. Orang-orang dewasa tersenyum. Bahkan pasar yang ramai pun terasa hangat. Dan sejak hari itu, tidak ada yang menyebut ember itu sebagai ember ajaib. Mereka menyebutnya ember yang mengajarkan manusia melihat dirinya sendiri. Pesan moral, kita sering mencari perubahan di luar diri, menyalahkan keadaan, menuntut orang lain, menunggu keajaiban. Padahal perubahan sejati dimulai ketika kita belajar bercermin, memperbaiki diri, dan membuka hati. Keajaiban datang setelah usaha, bukan sebelum usaha. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid duduk di taman istana sambil menikmati teh hangat. Langit tampak biru jernih, dihiasi gumpalan awan putih yang berarak pelan. Sultan memandangi ke atas sambil mengerutkan dahi. "Subhanallah, betapa indahnya ciptaan Allah," ucapnya pelan. "Tapi aku heran, awan itu besar dan tampak berat, mengapa bisa melayang di langit tanpa jatuh ke bumi?" Wazir Jafar yang berada di sampingnya hanya mengangguk pelan dan menjawab,
mungkin karena kekuasaan Allah, tuanku. Sultan mengangguk, namun rasa ingin tahunya belum juga hilang. Ia ingin mendengar jawaban yang lebih cerdik, lebih masuk akal, dan tentu saja menghibur. Panggil Abu Nawas, perintah Sultan dengan semangat. Aku ingin mendengar pendapatnya tentang hal ini. Sementara itu, di sebuah gang kecil Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya yang sederhana. Ia menatap ke langit sambil memegang pancingan yang ujung tali kailnya terjatuh ke dalam ember kosong. Seorang pengawal istana datang tergopoh-gopoh dan bertanya heran, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Tidak ada ikan di ember itu." Abu tersenyum tenang dan menjawab, "Aku sedang melatih kesabaran. Siapa tahu, nanti yang terpancing bukan ikan, tapi rezeki dari langit." Pengawal menggelengkan kepala sambil menahan tawa. "Sultan memanggilmu ke istana sekarang juga," katanya. Beliau ingin bertanya tentang awan. Abu Nawas langsung berdiri dan berkata santai, "Wah, kebetulan sekali. Aku memang sedang memperhatikan awan sejak tadi. Sepertinya hari ini awan akan membawa rezeki." Setibanya di istana, Abu Nawas memberi salam dan membungkuk hormat di hadapan Sultan Harun al-Rasyid. Sultan menatapnya dengan tatapan tajam bercampur rasa ingin tahu. "Abu Nawas," katanya, "aku ingin engkau menjawab satu pertanyaan, bagaimana caranya awan yang begitu besar bisa melayang di langit tanpa jatuh?" Abu Nawas mengelus janggutnya dan menatap ke arah jendela, seolah sedang menimbang-nimbang jawaban. "Tuanku," katanya tenang, "awan itu sebenarnya takut jatuh ke bumi." Sultan terkejut, lalu tersenyum heran. "Takut jatuh? Awan bukan makhluk hidup, Abu Nawas." Dengan ekspresi serius namun nada jenaka, Abu menjawab, "Benar, tuanku. Tapi coba bayangkan, bila awan jatuh, ia akan berubah menjadi hujan. Lalu mengalir ke sungai, ke laut, kemudian menguap naik lagi jadi awan. Capek, bukan? Maka awan memilih melayang saja di langit agar tidak repot bolak-balik." Sultan tertawa terbahak-bahak mendengar logika itu, begitu pula para penjaga istana. Namun Sultan masih penasaran. "Kalau begitu, apa yang membuat awan bisa naik ke atas sejak awal?" tanya Sultan. Abu menjawab cepat, "Mataharilah yang membuat awan naik, tuanku. Ketika air di bumi dijemur oleh panas matahari, ia menjadi ringan dan naik ke langit. Seperti nasi yang dijemur, makin lama makin kering, makin ringan pula." Sultan tertawa sambil memegang perut. "Jadi menurutmu awan itu seperti nasi kering?" Abu mengangguk mantap, "Benar, tuanku. Dan kalau hujan turun, itu tandanya nasi tadi lembek lagi." Seluruh ruangan pun tertawa keras mendengar perumpamaan kocak itu. Namun Wazir Jafar yang duduk di samping Sultan merasa tersindir. Ia tak ingin Abu Nawas terlalu dielu-elukan. "Kalau begitu," katanya sinis, "kau yang begitu pandai, bisakah membuat awan jatuh ke tanah?" Abu tersenyum licik. "Tentu bisa, Tuan Wazir. Tapi aku butuh satu karung angin." Semua orang di ruangan itu terdiam. Sultan memandang heran, "Karung berisi angin? Dari mana kau akan mendapatkannya?" Abu menjawab santai, "Ah, bukankah aku sedang berbicara dengan orang yang penuh angin setiap hari?" Sambil melirik ke arah Wazir, suasana istana pecah dengan tawa. Wazir menunduk malu, sementara Sultan tertawa sampai air matanya keluar. "Abu Nawas, kau benar-benar licik sekaligus jenius.
Setelah suasana kembali tenang, Sultan berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Kau sudah membuat kami tertawa. Tapi katakanlah, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari awan yang melayang itu?" Abu menatap langit melalui jendela besar istana dan berkata lembut, "Tuanku, awan itu tinggi, tapi tidak sombong. Ia meneduhkan bumi, memberi hujan untuk tanaman, lalu pergi tanpa meninggalkan bekas. Semakin tinggi awan, semakin besar manfaatnya. Begitu pula manusia, tuanku. Semakin tinggi kedudukan, seharusnya semakin besar pula manfaat yang ia berikan, bukan kesombongan yang ditinggalkan." Sultan terdiam mendengarnya, lalu mengangguk perlahan. "Indah sekali ucapanmu, Abu Nawas. Jadi bagaimana supaya hati manusia bisa melayang setinggi awan?" Abu tersenyum bijak dan menjawab, "Ringankan hatimu, tuanku. Lepaskan kesombongan dan iri hati. Karena hati yang ringan akan terangkat tinggi seperti awan, tapi hati yang berat oleh nafsu akan jatuh seperti hujan." Sultan mengangguk kagum dan berkata, "Engkau benar-benar guru kehidupan, Abu Nawas." Namun dengan cepat Abu menimpali, "Hamba bukan guru, tuanku. Hamba hanya pembelajar yang sering menatap langit." Sultan tertawa, lalu berkata, "Kalau begitu, aku ingin satu jawaban terakhir. Bagaimana kalau aku ingin membuat awan turun ke kebunku?" Abu menjawab dengan wajah polos, "Mudah saja, tuanku. Perintahkan matahari berhenti bersinar, maka awan akan menangis dan turun jadi hujan." Sultan tertawa lagi sambil bertepuk tangan, "Kau memang tak ada duanya, Abu Nawas." Ia lalu memerintahkan bendahara memberi Abu Nawas seekor unta dan sekantong emas sebagai hadiah. Abu menerima dengan gembira, lalu berkata, "Terima kasih, tuanku. Tapi bolehkah aku minta satu hal lagi?" Sultan bertanya, "Apa itu?" Abu menjawab dengan nada serius, "Tolong kirimkan satu potong awan untuk meneduhkan rumahku. Panas sekali di sana kalau siang." Semua orang tertawa, dan Sultan pun berkata, "Kalau begitu, akan kukirimkan tenda putih besar untukmu, biar seperti awan yang melayang di atas rumahmu." Hari itu seluruh istana dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Namun di balik canda dan kelicikan Abu Nawas, tersimpan hikmah besar. Awan mengajarkan bahwa ketinggian sejati bukanlah tentang berada di atas, melainkan tentang memberi manfaat kepada yang di bawah. Abu Nawas pulang dengan hati ringan, sambil menatap langit biru Baghdad yang tenang. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Andai semua manusia bisa seperti awan, melayang tinggi tanpa lupa memberi rahmat bagi bumi." Abu Nawas dan perdebatan air yang tak pernah diam. Di kota Baghdad yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, hiduplah seorang cendekiawan terkenal bernama Syekh Bahram. Ia dikenal sangat pintar, menguasai filsafat, logika, dan ilmu alam. Banyak murid mengaguminya karena kemampuannya menjelaskan sesuatu dengan rumus dan teori yang rumit. Tidak sedikit pula yang takut berdebat dengannya, sebab setiap lawannya hampir selalu dibuat terdiam oleh kepintarannya. Suatu hari, dalam sebuah majelis besar di tepi sungai Tigris, Syekh Bahram menyampaikan ceramah tentang keunggulan air asin dibandingkan air tawar. Ia menjelaskan panjang lebar bahwa air asin lebih luas manfaatnya, menjadi jalur perdagangan, sumber kekayaan, dan penopang peradaban besar. Menurutnya, air tawar hanyalah pelengkap kecil yang nilainya tidak sebanding dengan samudra luas.
Para pendengar mengangguk kagum, meski tidak semua benar-benar memahami. Abu Nawas yang duduk di bagian belakang majelis mendengarkan dengan saksama. Ia tidak langsung berbicara. Ia memperhatikan bagaimana orang-orang lebih terpukau oleh kerumitan kata-kata daripada maknanya. Setelah ceramah selesai, Syekh Bahram dengan penuh percaya diri menantang siapapun yang ingin berdebat. Abu Nawas maju perlahan. Pakaiannya sederhana, suaranya tenang. Ia tidak membawa kitab, tidak pula catatan. Ia hanya membawa segelas air yang diambil dari sungai. Orang-orang mulai berbisik, sebagian meremehkan, karena mereka tahu Abu Nawas bukan ahli ilmu alam seperti Syekh Bahram. Abu Nawas tidak langsung membantah. Ia justru bertanya dengan sopan apakah air asin bisa diminum ketika seseorang sangat kehausan. Syekh Bahram menjawab dengan senyum tipis bahwa tentu tidak, karena air asin justru memperparah haus. Abu Nawas mengangguk, lalu bertanya lagi apakah air tawar bisa diminum dan menyelamatkan nyawa. Syekh Bahram kembali menjawab ya, tetapi menambahkan bahwa manfaat air asin jauh lebih besar dalam skala peradaban. Abu Nawas kemudian tersenyum dan berkata bahwa ia tidak sedang membicarakan luasnya peradaban, melainkan kedekatannya dengan kehidupan. Ia berkata bahwa air asin memang luas, tetapi manusia hidup dari air tawar. Tanpa air tawar, tidak ada pertanian, tidak ada kehidupan, dan tidak ada manusia yang mampu menikmati luasnya samudra. Syekh Bahram tidak terima. Ia mulai menjelaskan bahwa air asin menghasilkan hujan, yang kemudian menjadi air tawar. Menurutnya, air tawar hanyalah turunan dari air asin, sehingga yang lebih utama tetaplah laut. Abu Nawas mendengarkan tanpa menyela, lalu mengajukan satu pertanyaan sederhana yang membuat suasana berubah. Ia bertanya mengapa Tuhan memisahkan air tawar dan air asin, tidak mencampurkannya, padahal keduanya berasal dari siklus yang sama. Ia menambahkan bahwa jika keduanya dicampur, maka manusia akan kehilangan sumber kehidupan. Pertanyaan itu tidak menyerang, tetapi memaksa orang berpikir. Perdebatan mulai memanas. Syekh Bahram menjawab dengan teori panjang tentang keseimbangan alam. Namun Abu Nawas kembali mengarahkan pembicaraan pada kehidupan manusia. Ia berkata bahwa air asin melambangkan keluasan ilmu dan kekuasaan, sementara air tawar melambangkan manfaat dan keberkahan. Menurutnya, sesuatu yang besar belum tentu berguna jika tidak bisa mendekat pada kehidupan manusia. Orang-orang mulai terdiam. Mereka menyadari bahwa perdebatan ini bukan lagi soal air, melainkan soal cara memandang ilmu. Abu Nawas berkata bahwa ilmu yang seperti air asin memang luas dan mengagumkan, tetapi jika tidak bisa diminum oleh rakyat kecil, maka ilmu itu hanya akan menjadi pemandangan, bukan penolong. Syekh Bahram mulai terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Ia menyadari bahwa selama ini ia berbicara tentang kehebatan, tetapi lupa tentang kebutuhan. Abu Nawas menutup perdebatan dengan kalimat yang sederhana namun dalam, bahwa Tuhan tidak menilai luasnya sesuatu, melainkan manfaatnya bagi kehidupan. Majelis itu berakhir tanpa sorak-sorai. Namun orang-orang pulang dengan pikiran yang berbeda. Mereka mulai memahami bahwa kepintaran tanpa kebijaksanaan bisa menjauhkan manusia dari hakikat hidup. Abu Nawas kembali berjalan pelan meninggalkan majelis, tanpa merasa menang, karena baginya perdebatan bukan untuk mengalahkan, melainkan untuk mengingatkan. Setelah majelis di tepi sungai Tigris bubar,
perdebatan tentang air tawar dan air asin tidak serta-merta berhenti. Justru sejak hari itu, pembicaraan tersebut menyebar ke pasar, ke madrasah, hingga ke ruang-ruang sunyi tempat para cendekia merenung. Nama Abu Nawas kembali disebut, bukan sebagai pelawak atau penghibur, melainkan sebagai orang yang mampu menundukkan logika dengan kebijaksanaan. Syekh Bahram tidak segera kembali ke rumahnya. Ia berjalan menyusuri tepi sungai, memperhatikan air yang mengalir tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ilmunya yang luas seperti lautan justru membuatnya jauh dari kesederhanaan makna. Ia teringat pertanyaan Abu Nawas tentang pemisahan air tawar dan air asin, dan semakin dipikirkannya, semakin ia sadar bahwa selama ini ia lebih sibuk menjelaskan asal-usul sesuatu daripada tujuan keberadaannya. Keesokan harinya, Syekh Bahram mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Undangan itu mengejutkan banyak orang, karena biasanya sang syekh hanya mengundang ulama besar atau filsuf ternama. Abu Nawas datang tanpa rasa canggung. Ia duduk di lantai yang sama, meminum air tawar yang disuguhkan, dan tidak sedikit pun menunjukkan sikap menang. Syekh Bahram membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia semalam tidak dapat tidur. Ia merasa perdebatan kemarin belum selesai, bukan karena ia ingin menang, tetapi karena ia ingin memahami. Ia bertanya kepada Abu Nawas mengapa ia selalu menggunakan contoh sederhana untuk menjelaskan perkara yang besar. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa kehidupan manusia dibangun dari hal-hal kecil yang terus diabaikan oleh orang-orang pintar. Abu Nawas kemudian mengajak Syekh Bahram merenung tentang air. Ia berkata bahwa air tawar dan air asin bukanlah lawan, melainkan pasangan. Air asin mengajarkan keluasan dan kekuatan, sementara air tawar mengajarkan kedekatan dan kebermanfaatan. Menurutnya, masalah muncul ketika manusia hanya mengagungkan keluasan dan melupakan kebutuhan. Syekh Bahram menimpali dengan argumen ilmiah. Ia menyebutkan bahwa tanpa laut, tidak akan ada hujan, dan tanpa hujan, sungai akan kering. Abu Nawas mengangguk, lalu menjawab bahwa tanpa sungai, manusia mati sebelum sempat memikirkan laut. Jawaban itu membuat Syekh Bahram tersenyum pahit, karena ia sadar kebenarannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu. Perdebatan berubah menjadi diskusi, dan diskusi berubah menjadi perenungan. Abu Nawas tidak pernah merendahkan ilmu Syekh Bahram, tetapi ia selalu mengembalikannya pada manusia. Ia berkata bahwa ilmu yang tidak bisa dipahami oleh orang sederhana akan berubah menjadi beban, bukan cahaya. Suatu hari, Syekh Bahram mengajak Abu Nawas mengunjungi pelabuhan. Ia ingin menunjukkan kehebatan air asin yang menggerakkan perdagangan dan peradaban. Kapal-kapal besar berlabuh, membawa rempah, emas, dan kain mahal. Syekh Bahram berkata bahwa inilah bukti keunggulan air asin. Abu Nawas memandang lama, lalu bertanya kemana semua barang itu pergi. Syekh Bahram menjawab bahwa barang-barang itu akan dijual kepada orang kaya. Abu Nawas lalu mengajak Syekh Bahram ke desa kecil di pinggiran kota. Di sana, petani mengambil air tawar dari sungai untuk sawah mereka. Tidak ada kapal besar, tidak ada emas, hanya kehidupan yang terus berjalan. Abu Nawas bertanya, mana yang lebih dekat dengan kehidupan manusia? Syekh Bahram tidak menjawab, tetapi hatinya mulai berubah.
Perdebatan mereka akhirnya mencapai puncak ketika Khalifah mendengar kabar tentang dua orang pintar yang sering berdiskusi tentang air. Khalifah mengundang mereka ke istana dan meminta mereka menjelaskan perbedaan air tawar dan air asin di hadapan para pejabat. Syekh Bahram mempersiapkan penjelasan ilmiah panjang, sementara Abu Nawas hanya membawa secangkir air. Di hadapan Khalifah, Syekh Bahram berbicara dengan fasih tentang siklus air, samudra, hujan, dan kekuatan ekonomi laut. Para pejabat mengangguk kagum. Ketika giliran Abu Nawas, ia hanya bertanya kepada Khalifah apakah ia ingin meminum air asin atau air tawar setelah berbicara lama. Khalifah terdiam, lalu tersenyum dan menjawab air tawar. Abu Nawas kemudian berkata bahwa itulah jawabannya. Ia tidak menolak kehebatan air asin, tetapi ia menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan manusia bukanlah yang paling besar, melainkan yang paling menyelamatkan. Khalifah mengangguk dan berkata bahwa ilmu harus seperti air tawar, jernih dan bisa diminum siapa saja. Sejak hari itu, Syekh Bahram mengubah cara mengajarnya. Ia tetap mengajarkan teori dan logika, tetapi ia selalu menutup pelajarannya dengan pertanyaan tentang manfaat. Ia sering menyebut nama Abu Nawas sebagai orang yang mengingatkannya bahwa kepintaran tanpa kebijaksanaan hanyalah kesombongan yang halus. Abu Nawas sendiri kembali menjalani hidup sederhana. Ia tidak membuka majelis, tidak pula menulis kitab. Namun kisah perdebatan tentang air tawar dan air asin terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran bahwa kehidupan tidak membutuhkan jawaban yang rumit, melainkan pemahaman yang jujur. Air sungai tetap mengalir, laut tetap luas, dan manusia tetap belajar. Dari kisah itu, orang-orang memahami bahwa Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Dan Abu Nawas, seperti air tawar, tetap mengalir diam-diam, memberi kehidupan tanpa pernah meminta pujian. Waktu berlalu, dan kisah perdebatan Abu Nawas dengan Syekh Bahram mulai hidup lebih lama daripada perdebatan itu sendiri. Ia tidak lagi sekadar menjadi cerita tentang siapa yang lebih pintar, melainkan berubah menjadi pelajaran tentang bagaimana manusia seharusnya memandang ilmu dan kehidupan. Di banyak sudut Baghdad, orang-orang mulai menyebut air tawar sebagai perumpamaan kebijaksanaan yang menenangkan, dan air asin sebagai lambang keluasan yang harus dikendalikan. Syekh Bahram merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai mengunjungi tempat-tempat yang dulu jarang ia datangi. Ia duduk bersama petani, mendengarkan keluhan mereka tentang air yang mengering saat musim panas. Ia mulai memahami bahwa teori tentang siklus air tidak akan berguna jika sumur-sumur rakyat tetap kering. Dalam setiap langkahnya, ia teringat cara Abu Nawas berbicara, sederhana namun tepat sasaran. Suatu sore, Syekh Bahram kembali menemui Abu Nawas. Kali ini bukan untuk berdebat, melainkan untuk bertanya. Ia mengaku bahwa selama ini ia merasa lebih tinggi karena ilmunya, seperti laut yang luas. Namun kini ia sadar bahwa laut yang terlalu asin tidak bisa diminum. Abu Nawas mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata bahwa Tuhan tidak menciptakan ilmu untuk dibanggakan, melainkan untuk menghidupkan. Abu Nawas lalu mengajak Syekh Bahram berjalan ke pinggir kota, tempat air sungai mulai bercampur dengan air laut. Di sana, mereka melihat batas yang jelas antara air tawar dan air asin. Abu Nawas menunjuk pertemuan itu dan berkata bahwa Tuhan mengajarkan batas,
agar manusia tidak mencampur-adukkan kebijaksanaan dengan kesombongan. Jika air asin memaksa menjadi air tawar, maka rusaklah kehidupan. Jika air tawar menolak keberadaan laut, maka keringlah bumi. Perjalanan itu mengubah Syaikh Bahram lebih dalam. Ia mulai mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ilmu harus mengalir seperti sungai, bukan menggenang seperti laut yang tertutup. Ia mengajak mereka turun ke lapangan, melihat langsung bagaimana air tawar menjadi sumber kehidupan. Murid-muridnya tidak lagi hanya menghafal, tetapi mulai memahami. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia membantu orang-orang kecil, memberi nasihat tanpa menggurui. Ketika seseorang bertanya mengapa ia tidak membuka majelis besar seperti para ulama lain, Abu Nawas menjawab bahwa air tawar tidak perlu berteriak untuk membuktikan keberadaannya. Cukup mengalir, dan kehidupan akan mengikutinya. Suatu ketika, terjadi kekeringan panjang di Baghdad. Sungai menyusut, sumur-sumur mengering, dan rakyat mulai panik. Para pejabat mengusulkan berbagai rencana besar yang rumit, sementara rakyat hanya membutuhkan air untuk bertahan hidup. Syaikh Bahram teringat Abu Nawas, lalu mengajaknya berdiskusi. Abu Nawas menyarankan agar para pejabat berhenti berdebat dan mulai mengalirkan air yang ada dengan adil. Dengan pendekatan sederhana, mereka membagi sumber air, memperbaiki saluran kecil, dan memastikan air tawar sampai ke rumah-rumah rakyat. Tidak ada teori rumit, hanya kebijaksanaan praktis. Perlahan, kehidupan kembali berjalan. Rakyat menyadari bahwa solusi tidak selalu datang dari pemikiran besar, melainkan dari pemahaman yang tepat. Setelah kekeringan berlalu, Khalifah memuji kebijakan tersebut. Ia berkata bahwa ia belajar lebih banyak dari segelas air tawar daripada dari pidato panjang. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata bahwa air akan selalu mengajarkan manusia, asalkan manusia mau mendengarkan. Di akhir hidupnya, Syaikh Bahram sering merenung di tepi sungai. Ia mengingat hari ketika ia merasa paling pintar, dan hari ketika ia merasa paling belajar. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang memahami perbedaan. Air tawar dan air asin tidak saling mengalahkan, tetapi saling menjaga keseimbangan. Kisah Abu Nawas pun tetap hidup. Orang-orang menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai pengingat bahwa kehidupan membutuhkan ilmu yang bisa diminum, bukan hanya dikagumi. Dan sebagaimana air tawar yang tenang, kebijaksanaan Abu Nawas terus mengalir, memberi kehidupan tanpa suara. Awal peristiwa cuaca aneh di Baghdad. Pada suatu hari di Baghdad, kota yang terkenal dengan pasar-pasar yang ramai, pedagang rempah, tukang cerita, dan kehidupan malam yang hangat oleh cahaya lentera minyak, cuaca mendadak berubah menjadi aneh. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba diselimuti awan hitam tebal, seolah ada tirai kelabu yang menutupi seluruh kota. Tidak ada suara petir, tidak ada angin kencang, namun hujan turun perlahan, sebuah hujan yang tenang, namun anehnya tanpa henti. Awalnya, para penduduk Baghdad tidak mempermasalahkannya. Hujan adalah berkah, dan semua orang selalu bersyukur atasnya. Anak-anak masih bermain di depan rumah, pedagang masih menawarkan dagangannya di pasar, dan suara tawa masih terdengar di sepanjang jalan. Tetapi ketika hari sudah malam dan hujan masih belum berhenti, warga mulai bertanya-tanya. Ketika memasuki hari kedua, hujan belum juga mereda. Ketika memasuki hari ketiga, hujan masih turun dengan intensitas yang sama, tidak deras,
tapi tanpa henti seperti air yang sengaja ditumpahkan dari langit. Sungai Tigris mulai naik, parit-parit di jalan mulai penuh. Rumah-rumah mulai kebanjiran. Baghdad yang biasanya riuh dengan kehidupan kini berubah menjadi kota yang diliputi kekhawatiran. Orang-orang mulai berlarian menyelamatkan barang-barang dari genangan air, pedagang menutup kios lebih cepat, dan suara doa terdengar di berbagai sudut kota memohon agar hujan berhenti. Di tengah suasana panik itu, nama Abu Nawas kembali menjadi perbincangan. Sebagian warga berharap kelak sang pujangga jenaka itu akan kembali menolong Baghdad dari musibah seperti yang pernah ia lakukan sebelum-sebelumnya, meski tidak semua masalah serius adalah tugas Abu Nawas. Namun entah mengapa, masyarakat selalu percaya bahwa kalau Abu Nawas sudah turun tangan, pasti ada kejadian luar biasa yang terjadi, kadang konyol, kadang tak masuk akal, tapi anehnya hampir selalu berhasil. Sementara itu, istana Khalifah Harun al-Rashid juga tidak tenang. Para menteri dan penasehat kerajaan berjalan mondar-mandir di aula kerajaan dengan wajah penuh ketegangan. Hujan yang tak berhenti bukan hanya soal banjir, tapi juga mengenai ancaman pada ekonomi, kesehatan, dan keamanan kota. Jika hujan berlangsung lebih lama, Baghdad bisa lumpuh. Akhirnya, sang khalifah memerintahkan sesuatu yang tidak semua penasihat menyetujui. Panggil Abu Nawas. Para penasehat terdiam seketika. Sebagian dari mereka menahan tawa, sebagian lagi merasa itu adalah ide gila. Bagaimana mungkin urusan bencana alam diserahkan pada Abu Nawas? Dia memang cerdas, tetapi seringkali tingkah laku dan strateginya tidak ortodoks, dan itu membuat sebagian pejabat tidak menyukainya. Menteri pertama menyampaikan keberatan, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah lebih baik memanggil ahli astronomi, ahli cuaca, atau ulama besar? Abu Nawas adalah pelawak, penyair, dan orang penuh muslihat. Masalah ini terlalu serius." Namun Khalifah menggeleng perlahan dengan pandangan tajam. Seriusnya masalah bukan penentu siapa yang menyelesaikannya, melainkan siapa yang mampu menyelesaikannya. Ucapan itu membuat seluruh ruangan sunyi. Semua merasa tidak berdaya, karena memang tidak ada satupun yang memiliki jawaban. Para ahli astronomi hanya mengatakan bahwa fenomena ini tidak umum, sedangkan para ulama memohon hujan berhenti tapi langit masih tetap menurunkan air. Akhirnya, sekelompok penjaga dikirim mencari Abu Nawas. Abu Nawas yang enggan dipanggil. Ketika penjaga istana tiba di rumah Abu Nawas, mereka mendapati rumah kecil yang sedikit tergenang air di bagian depan. Abu Nawas sedang bersantai di beranda, menikmati teh, seolah keadaan banjir sama sekali tidak mengganggunya. Ketika salah satu penjaga berkata bahwa Khalifah memanggilnya, Abu Nawas langsung menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau datang ke istana saat hujan deras dan banjir seperti ini. Nanti sandalku basah." Penjaga terkejut. "Ini bukan urusan sandal, Abu." Abu Nawas menjawab santai sambil mengangkat kakinya ke kursi agar tidak terkena air. "Sandal basah bisa menyebabkan kaki dingin. Kaki dingin bisa membuatku masuk angin. Kalau aku masuk angin, aku bisa sakit. Kalau aku sakit, siapa yang akan menghibur Baghdad?" Para penjaga hampir frustrasi. Mereka tidak tahu apa harus tertawa atau marah. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Khalifah akan murka jika kau menolak." Abu Nawas menegakkan tubuhnya dan mengelus jenggot tipisnya. "Kalau begitu, katakan pada Khalifah bahwa untuk datang ke istana aku butuh perahu kerajaan dan 1 ekor keledai." Para penjaga makin bingung. Untuk apa keledai dalam perahu? Abu Nawas menjawab santai, "Bagaimana aku tahu apa yang akan terjadi nanti? Lebih baik bersiap sejak awal daripada menyesal kemudian." Tidak punya pilihan,
para penjaga akhirnya kembali ke istana membawa pesan yang membingungkan itu, yang membuat seluruh istana lebih heran. Khalifah menyetujui permintaan Abu Nawas. Perjalanan Abu Nawas ke istana. Keesokan harinya, sebuah perahu kerajaan menjemput Abu Nawas. Di dalam perahu itu ada seekor keledai, seperti permintaannya. Warga Baghdad yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan tawa. Bayangkan, di tengah banjir, perahu kerajaan membawa seorang penyair bersama seekor keledai, disambut oleh para penjaga istana dengan wajah serius. Selama perjalanan, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu. "Jangan takut, wahai sahabat keledai. Kalau kita tenggelam, paling tidak kita tenggelam bersama." Para penjaga hanya bisa berpandangan satu sama lain, mencoba bersabar. Namun ada sesuatu yang tidak mereka sadari, Abu Nawas bukan sekadar bercanda. Ia sedang mengamati. Sepanjang perjalanan, ia melihat arus air, mendengar suara hujan, dan memperhatikan sungai Tigris yang meluap. Wajahnya yang biasanya penuh candaan berubah serius dari waktu ke waktu. Ia seperti tengah menghitung sesuatu dalam pikirannya. Ketika tiba di istana, Abu Nawas turun dari perahu dengan santai, namun membiarkan keledai ikut turun ke pelataran istana. Para penjaga panik dan ingin menyingkirkan keledai itu, tetapi Abu Nawas berkata, "Siapa yang berani menyentuh keledaiku, dialah yang bertanggung jawab atas semua akibatnya nanti." Entah kenapa, ancaman itu sukses membuat semua orang takut melakukannya. Pertemuan Abu Nawas dan Khalifah. Ketika Abu Nawas masuk ke aula kerajaan, air hujan masih berjatuhan dari ujung serbannya. Khalifah Harun al-Rashid memandangnya dengan senyum samar. "Wahai Abu Nawas, masalah kota kita semakin parah. Hujan tidak berhenti, sungai meluap, rakyat panik. Apakah kau dapat menemukan jalan keluar?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan namun jelas. "Sebelum menjawab, izinkan aku bertanya, apakah kita sedang meminta hujan berhenti karena banjir, atau kita ingin mengetahui mengapa hujan ini turun tanpa henti?" Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tidak ada yang memikirkan perbedaan antara dua hal itu. Semua hanya ingin hujan berhenti, tapi Abu Nawas menunjukkan bahwa masalah sebenarnya lebih dalam dari itu. Khalifah akhirnya berkata, "Tentu kita ingin tahu penyebabnya, agar kejadian ini tidak terulang lagi." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu izinkan aku bekerja dengan caraku sendiri. Dan satu syarat lagi, jangan satu pun mencoba menghalangi apa yang akan aku lakukan nanti, walaupun tampak gila." Semua penasihat kerajaan saling pandang. Mereka sudah tahu betapa berbahayanya memberi Abu Nawas kebebasan penuh. Tetapi mereka juga tahu, di antara semua orang di Baghdad, hanya Abu Nawas yang mungkin membawa keajaiban. Khalifah mengangguk. "Kau bebas melakukan apapun, selama Baghdad selamat." Abu Nawas membungkuk dengan hormat lalu berkata, "Kalau begitu, banjir akan berakhir. Tapi bersiaplah, aku akan membuat seluruh Baghdad tercengang."